Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara merencanakan atau menghitung struktur box culvert ya di sini ya. Jadi biasanya kalau bulat kan namanya gorong-gorong, tapi jika kotak seperti ini berarti kita biasa menyebutnya dengan box culvert. Nah, di sini kita asumsikan bahwa kita mengikuti luas penampang dari saluran yang ada di sebelumnya ya. Jadi saya belum membahas bagaimana menghitung dimensi menyesuaikan debit atau area yang dibutuhkan ya. Nah, jadi ini kita baru membahas strukturnya saja, kira-kira bentuk box cover seperti ini ya. Nah, nanti bisa satu lubang atau beberapa lubang box culvert ya. Nah, langsung saja kita masuk ke format perhitungan Excel yang saya bagikan. Nah, Anda bisa mendapatkan format Excel ini gratis. Silahkan download di deskripsi video di YouTube jika Anda melihat ini di YouTube, atau Anda bisa mengunjungi website saya di www.bimbelcomet.com. Nah, ini ya. Ini website saya, alamatnya www.bimbelcomet.com. Di sini misalkan kita beri nama box culvert ya, atau Anda bisa ubah sesuai kebutuhan. Di sini kita menggunakan satuan SI saja ya, karena kita terbiasa dengan satuan kilonewton, meter, MPa. Nah, jadi ini kita ketikkan SI ya. Pertama data material ya. Data material beton kita akan menggunakan misalkan K350 ya. Nah, jika Anda ingin tahu K350 itu berapa MPa, kita bisa ketikkan di sini. K350 itu berarti FC-nya 29,05 MPa. Ya, jadi kita isikan, misalkan kita mau K350 29,05 MPa, ya kan? Kemudian di sini ini sudah formula otomatis ya. Dan di sini elastisitas modulus juga sudah otomatis 4700 kali SQRT kali akar FC ya. Ini sesuai formula yang di SNI kita. Lalu berat jenis beton kita asumsikan 2400 kg per meter pangkat 3 atau 24 kilonewton per meter pangkat 3 ya. Berarti ini sama dengan 2400 kg per meter pangkat 3. 1 kilonewton kan 100 kg, mendekati itu. Lalu tulangan tarik, misalkan kita tulangan tarik menggunakan yang 370 ya. Jadi itu 37 MPa ya. Kemudian elastisitas modulus steel umumnya 200.000 MPa, kita isikan ini. Lalu ini data tanah, soil ya, tanah, kita asumsikan sudut geser 15. Kemudian di sini berat jenis tanah kita asumsikan standar 18 kilonewton per meter pangkat 3 atau per kubik. Lalu di sini permukaan ya. Jadi misalkan di sini grafiknya ada permukaan aspal atau permukaan beton ya. Jadi di sini saya asumsikan menggunakan perkerasan beton sehingga berat permukaan di sini 24 kilonewton per meter pangkat 3. Sedangkan air di sini 9,8 kilonewton per meter pangkat 3. Nah, ini sudah standar ya, air segini. Lalu kita lanjut ke menu geometri. Nah, di sini geometri kita mau ada berapa lubang? Misalkan kita mau ada 2 lubang ya. Nah, jadi nanti yang akan kita analisa hanya sebentuk 2 lubang ini saja. Ya, 1, 2. Kembali ke geometri. Kemudian misalkan tebal perkerasan jalan yang ada di atasnya ini satuan cm. Misalkan kita asumsikan 20 cm jalannya. Kemudian box culvert ini
jarak box culvert terhadap jalan ya. Misalkan di sini kita buat 50 cm ya, jadi setengah meter ini. Nah, ada 50 cm dari perkerasan jalan ke topnya box culvert ya. Kita klik ini saja, geometri. Nah, kemudian untuk ukuran kita asumsikan dulu. Jadi di sini saya punya ukuran 250 kali 250 ya, tebalnya. Nanti kita bisa kecilkan jika kita ingin cross check apakah mampu atau tidak jika lebih tipis dari ini ya. Ini 25 cm, di topnya juga 25 cm, dan ukuran tingginya 2 meter kali 2 meter ya. Ini kita lihat ukuran bersih dalam ya. Di sini dimensinya 1, 2 di dalam, 3 di dalam, 4 di dalam ya. Misalkan 150 cm ya. Jadi di gambar ini kan 2 meter. 2 meter dikurangi 25 tambah 25 kan 50. Berarti 2 meter dikurangi 50 cm, di dalamnya ini 1,5. Nah, ini 1,5. Dan ini juga bersihnya 1,5 ya. Jadi ini kita isi 150 cm. Lalu eksterior dinding luar kita isi 25. Ini juga kita isi 25. Dinding di dalam ya, ini dinding di luar itu 5. Ini kodenya 5. Dinding di dalam berarti kodenya 6. Lalu bottom slab, misalkan kita beri tebal bottom slab ini 25, di angka 7, lalu di angka 8 top slabnya 25 sesuai gambar yang tadi. Lalu tinggi bersih di area dalam angka 9 ini kita juga samakan dengan ini ya, 150 sehingga persegi. Kemudian guset ini sudutan ini ya. Jadi ini kemiringan ke samping berapa? Ini kita asumsikan 15 cm ya. Nah, ini ke atas 15 cm, ke kanan 15 cm. Apakah ini harus seperti ini ukurannya? Tidak, itu bisa menyesuaikan, terserah perencananya ya. Lalu selanjutnya setelah geometri kita ke load, beban. Nah, di sini saya punya contoh kasus. Misalkan kita ingin box culvert itu bisa dilewatin oleh truk engkel yang beratnya 12 ton. Nah, 12 ton ke kilonewton berarti kalikan 10 ya. Tadi 12 ton, lalu saya isi 120 kilonewton per meter lari. Nah, setelah kita isikan seperti ini otomatis terhitung. Ini beban mati berat sendiri ya. Ini sudah dihitung oleh formula. Dan di sini kita bisa pilih no jika kita tidak menghendaki beban air ya. Tapi jika kita ingin air itu ikut teranalisa, maka kita jawab yes di sini. Nah, kemudian kita ke menu berikutnya, analisis. Di analisis kita sudah disuguhkan grafik yang secara otomatis dibuat oleh aplikasi Excel ini. Jadi ini grafik momen yang terjadi ya, dan di bawahnya ini adalah grafik gaya geser. Untuk melihat detail gayanya kita bisa klik di sini untuk melihat tabelnya ya. Nah, ini gaya-gaya yang terjadi ya, dan ini gaya yang terjadi di tumpuan. Nah, kemudian setelah analisis kita ke dinding. Dinding kita masukkan analisa ya. Di sini kita memasukkan pembersihan ya. Jadi misalkan kita menggunakan besi 16. Besi 16 jaraknya 20 cm. 20 cm. Dia kalau merah
berarti penampang tulangan yang kita pilih lebih kecil daripada yang dibutuhkan. Jadi di sini tulangan yang dibutuhkan itu 15 cm persegi, sedangkan yang kita pilih itu hanya 10 cm persegi. Jadi kita harus merapatkan tulangan atau membesarkan tulangan ya. Jadi misalkan saya pakai besi 20. Nah, pakai besi 20 berarti jaraknya misalkan saya buat 15 masih masuk ya. Ini yang dibutuhkan 15, tapi yang kita pilih ini 21. Coba kita jarak 10. Oh, semakin rapat maka semakin oke ya. Jarak 25 tidak oke, jarak 20 saja sudah oke. Nah, gini ya. Karena jika kita menggunakan besi 16, maka kita butuh jarak yang sangat rapat. Jarak 15 ini nggak masuk. Jadi mending kita besarkan ke besi 20 tapi jaraknya 20. Nah, jika dengan jarak 15 cm ini agak boros, kebutuhannya 15 tapi kita isi 21 ya. Jadi kita ambil yang efisien, jarak 20 saja. Ini untuk dinding. Ini area dinding dalam. Ternyata ini tidak bisa pakai besi 12. Supaya mudah pengerjaan, kita pilih diameter yang sama. Kita pilih besi 20. Nah, yang dibutuhkan 17. Misalkan ini jarak 20. Oh, jarak 20 tidak boleh sama ya. Berarti area dalam dia lebih stres sesuai analisa momen yang terjadi tadi. Sehingga kita butuh jarak 18 ya. Atau kita ambil kelipatan 5 cm saja agar mudah pengerjaan. Nah, ini penulangannya. Lalu kita ke slab, ke lantai ya. Jadi ini lantai atas, ini lantai bawah. Di sini kurang mumpuni ya. Kita ganti tulangan 20, lalu jaraknya 15. 20 nggak masuk, kita buat jarak 15 cm. Ini agar sama. Ini pun sebenarnya jarak 20 pun masih masuk ini. Nah di sini selimut ya. Selimut kita ganti 4 cm misalkan. Di wall tadi ada selimut juga ya. Nah, ini kita ganti 4 cm. Ini juga mempengaruhi hitungan ya. Ini selimut juga kita buat 4 cm. Di sini top slab sudah oke ya. Kemudian bottom slab. Bottom slab ini kita pakai besi yang sama, besi 20. Cuman jaraknya kita buat mendekati yang dibutuhkan ya. Nah, ini jarak 20 juga sudah oke. Ini jarak 20. Bahkan ini bisa jarak 25 sebenarnya. Biar nggak terlalu banyak variasinya, kita buat jarak 20. Nah, selanjutnya kita buka ke drawing. Nah, ini kenapa ada dua yang kita pilih penulangannya. Ini ada penulangan sisi X, lalu ada penulangan sisi Y. Karena di sini ada dua arah ya. Sedangkan di interior ini hanya satu sisi ya. Nah, kemudian kita masuk ke drawing. Drawing di sini jangan ikuti jumlah gambarnya, tapi ikuti angkanya. Di sini angkanya yang sudah jadi formula ya. Jadi di sini atas dan bawah yang ke arah memanjang box culvert menggunakan besi 12. Jaraknya 20 ya, ini tulangan baginya besi 12. Lalu tulangan utamanya menggunakan besi 20, jaraknya 15. Dan ke samping di sini ada sejumlah 7 ya. Untuk analisa sengkang kita ada di sini ya. Ini tulangan gesernya. Misalkan kita pakai besi 8,
jaraknya kita buat 15 cm masih bisa. Supaya nggak terlalu jauh bedanya, kita pakai besi 10 saja ya. Kalau kita buat jarak 20 juga masih oke. Nah, ini besi 10 ternyata di sini minimum penulangan yang dibutuhkan 4,4, tapi di sini yang kita pilih sekian, berarti kurang ya. Berarti benar ini kita buat jaraknya 15 cm tulangan baginya. Nah, jaraknya kita buat 15 cm. Kenapa saya lebih memilih hampir disamakan? Agar pengerjaannya mudah ya, tidak terbolak-balik. Nah, jadi di sini detailnya otomatis berubah ya. Jumlah tulangan bagi di sini menggunakan besi 10 jarak 15. Lalu tulangan utamanya di sini menggunakan tulangan 20 jarak 15. Nah, ini di dinding interior menggunakan besi 20 jarak 15, sedangkan di dinding eksterior menggunakan besi 20 jaraknya 20. Lantai dengan detail seperti ini ya, besi 20 jaraknya 20. Ini adalah sisi pendeknya ya. Tulangan memanjangnya ke sana atau tulangan baginya di sini besi 10 jaraknya 15. Nah, itu drawing ya. Itu saja sih cara menggunakannya. Jadi pertama kita isi material, lalu isi geometri untuk menentukan bentuk, isi beban untuk menghitung beban yang terjadi, lalu kita lihat analisa gaya dalam yang terjadi, momen dan gaya geser. Kemudian kita tentukan tulangan dinding, wall, lalu kita tentukan tulangan slab atau lantai atas dan lantai bawah, lalu drawing. Ini adalah output akhirnya, kemudian kita rapikan di gambar kerja AutoCAD atau program lain yang biasa Anda gunakan. Nah, jadi dengan bentuk seperti ini ya, ukuran 2 meter kali 2 meter, ketebalan 25 cm, 25 cm, 25 cm, 25 cm, dan ukuran dalam 1,5 meter, tingginya juga 1,5 meter, bisa menggunakan tulangan yang sudah kita hitung tadi. Nah, Anda bisa terapkan atau aplikasikan pada ukuran-ukuran lain dengan menggunakan aplikasi Excel yang sudah saya bagikan ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencobanya. Terima kasih.